Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa, Sigitira Hardin dari Prodi Teknologi Mekanika Kereta Apian 3C, NIT 2130721. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai hubungan operasional dan perawatan otomotif sisi 300, terkhusus submateri transmisi dan cooling system. Untuk transmisi dan cooling unit itu yang dibahas itu yang pertama ada oli transmisi, disk filter, oli separator elemen, visual inspeksi transmisi, sistem hidrostatik, cooler, coolant level, cooling unit, suspensi dan mounting cooling system, return filter elemen pada tinggi hidrostatik, dudukan instalasi cooling unit, rem dan skrup atau baut. Pertama, oli transmisi. Oli transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40, volume oli engine diperkirakan sekitar 430 liter. Cek oli transmisi setiap 500 jam operasi dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. A. Alat atau material kunci pas 1 set oli transmisi SAE 40. B. Aktivitas maintenance. 1. Sebelum engine start atau transmisi bekerja, cek level oli pada dipstick. Level oli harus di antara batas tanda min dan max. Isi ulang power transmisi yang terfilter atau grade yang sama melalui lubang pengisi jika diperlukan. Yang kedua, kuras oli. Kuras oli pada temperatur operasi melalui grade valve. Yang kedua, kuras heat exchanger dan pipa-pipa atau hose. Tutup kembali grade valve. 3. Penggantian grade oli yang telah dipakai. Heat exchanger harus dibilas sampai habis ketika penggantian grade oli. Isi transmisi dengan oli yang baru atau sampai tanda batas maksimal pada dipstick. Hidupkan main engine diesel dan biarkan idle selama sekitar 3 menit. Matikan main engine diesel dan kuras oli transmisi. 4. Isi oli baru. Isi oli pada transmisi. Yang kedua, hidupkan main diesel engine dan biarkan idle selama kurang lebih sekitar 3 menit. Yang ketiga, matikan main diesel engine dan cek pada level oli transmisi. Tunggu sekitar 2 menit setelah main diesel engine sebelum melakukan pengecekan. Yang keempat, isi ulang oli transmisi jika diperlukan. B. Disk filter. Disk filter yang terdapat dalam unit transmisi yaitu 1-2. Disk filter ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. A. Alat material kunci pas 27. B. Aktivitas maintenance. Yang pertama, lepas disk filter. Pisahkan ball joint. Yang kedua, kendurkan baut. Yang ketiga, lepas pneumatic drive dengan bracket. Yang keempat, tarik disk filter insert keluar dari rumahnya. Dua, ada pembersihan disk filter di rumahnya. Cuci disk filter insert, bersihkan deflector plate. Tiga, buang oli dari perangkap kotoran atau drip trap menggunakan pompa tangan. Yang keempat, bersihkan perangkap kotoran drip trap menggunakan kain halus bersih. Yang kelima, ganti shell pada disk filter insert. Tiga, reinstall disk filter. Masukkan disk filter insert ke dalam rumahnya atau housing. Letakkan pneumatic drive dengan bracket. Yang ketiga, masukkan baut dan pengikat menghubung ball joint. C. Oli separator elemen. Oli separator elemen yang terdapat dari unit transmisi direkomendasikan diganti pada setiap 5.000 jam operasi. A. Alat atau materialnya kunci sabuk pengikat, oli separator elemen. Yang B. Aktivitas maintenance. 1. Ganti oli separator elemen. Lepas oli separator elemen menggunakan kunci sabuk pengikat. 2. Lumasi lapisan seal dengan sedikit oli transmisi pada oli separator elemen yang baru. Yang ketiga, pasang elemen baru dan kencangkan dengan sepat tangan. Visual inspeksi transmisi. Tujuan dan perlu dilakukannya visual inspeksi transmisi secara periodik adalah untuk mengetahui kondisi transmisi dalam keadaan baik. A. Alat atau material, lampu sorot atau penerang. B. Aktivitas maintenance visual inspeksi transmisi dapat berupa pertama, inspeksi dari adanya kotoran. Dua, inspeksi dari adanya kerusakan eksternal. Yang ketiga, inspeksi dari komponen instalasi yang kendur atau wiring, koneksi, cover pelindung, dan lain-lain. Yang keempat, kelengkapan komponen transmisi. E. Sistem hidrostatik. Sistem hidrostatik ini adalah berfungsi sebagai sumber untuk menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik.
A. Alat atau material, kunci pas satu set, kunci kombinasi. B. Aktivitas maintenance. Yang pertama, cek level oli hidrostatik. Menghasilkan level oli diindikasikan oleh reservoir oli pada indikator level fluida. Dengan ketentuan sistem telah selesai bekerja dan oli pendingin turun ke bawah. Jika oli yang membutuhkan untuk diisi ulang, gunakan hanya oli dengan tipe yang telah dirisikan sebelumnya. Yang kedua, cek sistem hidrostatik dari kebocoran. Cek visual elemen dari sistem hidrostatik, pipa, hose, dan pipa berulir dari kebocoran. Dalam kondisi kebocoran, perbaiki kebocoran tersebut. Ganti komponen yang rusak. Amati dan analisa instruksi pemasangan untuk profil ring berulir. Yang ketiga, cek kualitas dari oli hidrostatik. Biarkan oli hidrostatik turun ke bawah, ambil sampel dari oli hidrostatik. Cek apakah kualitas dari oli hidrostatik memenuhi syarat spesifikasi. Yang keempat, jika menyimpang dari nilai referensi, ganti oli hidrostatik dan cek sirkuit hidrostatik oli dari kontaminasi. Yang keempat, kuras oli hidrostatik. Yang itu matikan main engine diesel. Yang kedua, kuras oli hidrostatik melalui lubang pengurasan oli. Yang ketiga, kosongkan sisa oli di titik bawah melalui separating connecting lines. Yang kelima, penambahan oli hidrostatik. Pertama, sebelum sistem hidrostatik diisi, oli hidrostatik harus difilter berdasarkan ISO 4406 banding 1999. Pengisian sistem hidrostatik dengan oli hidrostatik melalui lubang pengisian pada tangki oli menggunakan tambahan filter yang sesuai sampai batas maksimum level. Yang ketiga, bilas sirkuit hidrostatik dengan tambahan filter yang sesuai. Empat, beri ventilasi udara atau isi saluran masuk untuk pompa. Yang kelima, isi bilik saluran pengurasan oli atau drain oli chamber dengan pompa dan pasang motor dengan melalui furnace pengurasan oli. Yang keenam, cek sistem dari kebocoran. F. Cooler. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida di dalam cooling unit. Terdapat dua buah cooler dalam cooling unit ini. Alat material, kunci pas satu set, kunci kombinasi, sikat. B. Aktivitas maintenance. Yang pertama, cek cooler untuk kontaminasi. Langkahnya, cek cooler untuk kontaminasi dari udara luar. Yang kedua, jika cooler terkontaminasi, bersihkan cooler dari sisi luar. Atau gunakan perantara pembersih dengan sedikit formulasi alkali. Ketika membersihkan dengan cairan dan steam, jet cleaner, lindungi perlengkapan elektrik. Perhatian, dengan tingkat kontaminasi yang besar, maksimal tekanan yang diizinkan bias sampai 100 bar. 2. Membersih cooler. Keluarkan butiran kotoran dengan menggunakan tangan. Bersihkan cooler dari sisi luar dengan steam jet cleaner max 60 bar. G. Coolant level. Coolant adalah media fluida pendingin pada cooling system. Salah satu item penting dalam cooling system adalah pengukuran coolant level. A. Alat material kunci pas set coolant. B. Aktivitas maintenance. Yang pertama, cek coolant level di level indikator fluida pada tangki ekspansi. Jika coolant level terlalu sedikit, isi ulang ke maksimum level dengan coolant yang telah dipersiapkan. Yang kedua, cek kualitas coolant. Biarkan coolant turun ke bawah, ambil sampel dari coolant, cek apakah komposisi dari coolant memenuhi syarat. Cek konsentrasi anti beku dengan menggunakan areometer. Yang 6. Atur nilai pH dengan menggunakan pH meter yang menggunakan indikator dari kertas. 7. Jika menyimpang dari nilai referensi itu 75 sampai 85 pH, tambahkan lebih komponen yang kurang atau ganti semua coolant dan cek sirkuit coolant dari kontaminasi. A. Cooling unit. Cooling unit adalah beberapa kumpulan komponen pada cooling system seperti kipas, fan, termostat, dan lain-lain. Alat material, kunci pas satu set, aktivitas maintenance. Yang pertama, cek koneksi berulir dari kebocoran. Yang kedua, cek host dari kerusakan. Yang ketiga, dalam kondisi kebocoran, perbaiki jika terdapat kebocoran, ganti baru komponen yang rusak. I. Suspensi dan mounting cooling system. Suspensi pada cooling system berfungsi sebagai penumpu komponen cooling unit. A. Alat material, kunci pas satu set, kunci kombinasi. B. Aktivitas maintenance. Cek suspensi dan mounting semua komponen cooling system dalam kondisi baik. Yang kedua, lakukan tindakan yang diperlukan seperti pengecangan baut, penggantian komponen-komponen suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. J. Return filter elemen pada tangki hidrostatik. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada media fluida keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah bersirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya cooling system. A. Alat material, kunci pas satu set, kunci kombinasi, obeng min, kain halus. B. Aktivitas maintenance. Yang pertama, melepas filter elemen. Matikan fungsi kerja sistem hidrostatik dengan dan tekanan relief filter dengan cara mengurangi putaran breather atau tengah-tengah cover.
Dua, secara menyeluruh, bersihkan tangki oli hidrostatik di sekitar tutupnya dari tone filter. Yang ketiga, bongkar cover tone filter dengan cara kendurkan ulir pada cover, putar cover sebesar 45 derajat dan angkat keluar. Tarik keluar filter elemen beserta penampung kotoran dari bracket, putar penampung kotoran berlawanan jarum jam untuk melepasnya. Lalu kemudian ganti filter elemen. Selanjutnya, bersihkan rumah retina filter housing dan penampung kotorannya. Cek secara visual penutup permukaan dari kerusakan. Lalu langkah yang terakhir, ganti komponen penutup atau sealing komponen. Kedua, memasang filter elemen baru. Pertama, basahi pelapis sealing permukaan pada rumah filter atau housing dan cover maupun pelapis sealing komponen dengan oli yang bersih. Cek apakah posisi penanda pada filter elemen yang baru sesuai dengan filter elemen sewaktu dilepas. Putar penampung kotoran pada filter elemen yang baru searah jarum jam. Masukkan penampung kotoran dengan filler elemen yang baru pada rumah filter housing. Perhatian, hindari hal yang menyebabkan kerusakan pada filter elemen. Itu yang contohnya yang pertama, pasang cover keraton filter dengan menggunakan sil yang baru. Cek level oli pada indikator tangki. Jika diperlukan, tambahkan pada lubang pengisi oli dengan menggunakan oli yang masih baru sesuai tipe yang digunakan sebelumnya. Yang ketiga, berikan ventilasi udara resin filter pada saluran udara berulir atau breather screw. Enggak. Dudukan instalasi cooling unit, klem, dan skrup atau baut. Pemeriksaan pada item ini terkait dengan instalasi pada cooling unit berupa hose, pipa, dan skrup atau baut. Alat material, kunci pas satu set, kunci kombinasi, kunci pipa, obeng min. Aktivitas lainnya, cek secara visual pipa-pipa, hose, klem, dan pipa berulir, skrup atau baut berada pada posisi yang benar dan tidak ada kebocoran. Dua, jika dudukan instalasi tidak dalam posisi yang benar, lepas skrup atau baut dan kencangkan kembali dengan benar. Yang kedua, ganti komponen yang rusak. Tiga, jika terdapat kebocoran, perbaiki kebocoran, ganti komponen yang rusak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.